Daftar orang-orang paling berpengaruh sepanjang masa tidak akan lengkap tanpa Sir Isaac Newton. Hukum Newton terkait dengan hampir semua hal yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton membantu kita memahami cara kerja mobil, bola-bola bergerak, benda apapun yang bergerak, namun ada sisi rahasia ilmuwan abad ke-17 yang akan menjadi jelas pada akhir cerita ini. Pada usia pertengahan 20-an, Newton telah menemukan kalkulus. Itu pencapaian besar untuk anak seorang petani yang buta huruf. Dia tidak akan pernah bertemu dengan ayahnya yang meninggal 3 bulan sebelum kelahirannya. Pada hari Natal 1942, di sebuah desa kecil di Inggris, Woolsthorpe Manor di daerah Lincolnshire, dia adalah bayi prematur dan sangat kecil, sehingga dia kemudian diberitahu bahwa dia bisa muat di dalam cangkir pengadilan. Dia hampir tidak bisa bertahan ketika Newton berusia 3 tahun. Ibunya menikah lagi dan pindah ke sebuah desa terdekat untuk tinggal bersama seorang pendeta kaya. Newton ditinggalkan dalam perawatan kakek dan neneknya sehingga pengabaian itu melukai hatinya selama bertahun-tahun. Kemudian dia menulis daftar dosa-dosanya. Dia mengingat ledakan kemarahan pada masa kanak-kanak yang mengancam ayah dan ibu untuk membakar mereka dan rumah di atas mereka. Dia adalah seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, lebih tertarik pada mekanika daripada mencari teman. Dia menggukir jam matahari saat berusia 9 tahun. Ketika dia berusia 12 tahun, dia mendaftar di sekolah tata bahasa setempat. Tanda tangannya masih dapat dilihat di ambang jendela sekolah raja hari ini. Setelah kematian ayah tirinya, ibunya mencoba mengeluarkannya dari sekolah sehingga dia bisa menjadi petani. Menjadi petani adalah hal yang paling dia takuti. Untungnya kepala sekolah meyakinkan ibunya untuk mengirimnya kembali ke kelas di mana dia memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk masuk ke Universitas Cambridge. Pada tahun 1661, untuk membiayai hidupnya, Isaac Newton bekerja sebagai pelayan. Meskipun dia mempelajari karya-karya para filsuf Yunani kuno, dia mempertanyakan teori-teori mereka yang ditulis dalam buku catatannya dalam bahasa Latin. Plato adalah temanku, Aristoteles adalah temanku, tetapi sahabatku adalah kebenaran. Dia bersumpah untuk menemukan kebenaran melalui eksperimen ilmiah yang ketat. Masa-masanya sebagai mahasiswa, dia tampak seperti manusia konvensional pada umumnya. Tetapi keadaan luar biasa yang terjadi berikutnya akan membuka jalan bagi pencapaian terbesarnya. Tak lama setelah menerima gelar sarjananya pada tahun 1665, wabah pes melanda Eropa dan merenggut nyawa sekitar 1-4 orang. Pandemi ini memaksa Newton untuk bekerja dari rumah masa kecilnya selama 2 tahun ke depan dan akan menghasilkan terobosan yang paling menakjubkan. Dia menggunakan prisma untuk menemukan bahwa cahaya putih dan sinar matahari terdiri dari warna pelangi. Kepercayaan yang dianut pada saat itu adalah teori Aristoteles bahwa warna adalah campuran hitam dan putih. Untuk membuktikan teorinya, Newton membangun teleskop pemantul yang menggunakan cermin daripada lensa sehingga menghasilkan gambar yang lebih akurat dan jauh lebih aman daripada saat dia memasukkan jarum jahit ke rongga matanya untuk mencari tahu apakah mengubah bentuk matanya akan mengubah persepsinya terhadap warna. Di luar rumah keluarga juga ada pohon apel yang sangat terkenal. Legenda mengatakan bahwa Newton sedang duduk di bawah pohon ketika sebuah apel jatuh ke kepalanya, mendorongnya untuk berpikir tentang gravitasi, gaya yang menjatuhkan benda-benda ke bawah. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa buah itu benar-benar jatuh ke kepalanya, tetapi dia mengajukan pertanyaan yang membuka pemahaman kita tentang alam semesta. Bisakah gaya yang sama mencapai bulan? Ia beralasan bahwa tarikan gravitasi yang sama membuat bulan tetap mengorbit mengelilingi bumi daripada mengembara, dan dia yakin ini juga dapat menjelaskan pergerakan planet-planet kita di tata surya. Matematika pada saat itu belum cukup canggih untuk menentukan pergerakan benda-benda tersebut, sehingga Newton menemukan bentuk kalkulus matematikanya sendiri.
Ada perselisihan mengenai siapa sebenarnya yang menemukan kalkulus ketika matematikawan Jerman Gottfried Leibniz menerbitkan makalahnya tentang kalkulus pada tahun 1684. Newton mengklaim bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang sama 20 tahun sebelumnya. Masalahnya, Newton sangat tertutup sehingga dia belum benar-benar mempublikasikan usahanya karena dia tidak tahan dengan pengawasan terhadap karyanya. Ketika Leibniz mengajukan banding ke Royal Society di London, Newton menggunakan pengaruhnya sebagai presiden Akademi Ilmiah agar memihaknya. Sebagian besar sejarawan setuju bahwa keduanya menemukan kalkulus secara mandiri pada tahun 1667 setelah wabah berakhir. Dia kembali ke universitas untuk melanjutkan penelitiannya sebagai rekan. Dia gila kerja, kadang-kadang dia lupa makan. Hanya 2 tahun kemudian, ketika masih di usia pertengahan 20-anan, dia memperoleh salah satu jabatan akademis paling bergengsi di dunia. Profesor Matematika Lucasian kemudian dipegang oleh Stephen Hawking, namun dia acuh tak acuh terhadap murid-muridnya. Suatu saat ketika tidak ada seorang pun yang muncul di kelas, dia dikatakan telah mengajar di ruangan yang kosong. Minat sejatinya terletak dalam penelitiannya. Pada tahun 1987, ia menerbitkan karya besarnya, yaitu Prinsip-prinsip Matematika, Filsafat Alam, sering disebut sebagai prinsip. Salah satu karya paling penting yang pernah ditulis, ini adalah salinan edisi pertamanya. Disinilah ia memaparkan hukum gravitasi universal serta ketiga hukum geraknya. Yang pertama, menjelaskan bagaimana sebuah benda akan bereaksi jika tidak ada gaya yang bekerja padanya. Misalnya sebuah roket akan tetap diam sampai ada gaya yang diberikan padanya. Hukum kedua menyatakan bahwa semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula gaya yang dihasilkannya. Untuk menggerakkannya, roket yang lebih besar memerlukan bahan bakar yang lebih banyak untuk mempercepatnya. Hukum terakhir menyatakan bahwa untuk setiap aksi ada reaksi. Mesin menghasilkan gas, buang panas yang mengalir melalui bagian belakang. Roket sebagai reaksi dihasilkan gaya dorong yang mendorong roket ke angkasa. Newton mungkin dianggap sebagai salah satu ilmuwan terhebat yang pernah dikenal dunia, namun dia sebenarnya menyumbangkan lebih banyak kata untuk teologi. Newton percaya bahwa Alkitab memberikan kode kepada alam dan dengan mempelajari teks-teks suci secara cermat, dia dapat memprediksi masa depan. Dia percaya kiamat akan terjadi pada tahun 2060 dengan peringatan bahwa hal itu mungkin berakhir kemudian, tetapi saya tidak melihat alasan untuk mengakhirinya lebih cepat. Dia meramalkan suatu periode yang ditandai dengan perang dan malapetaka yang diikuti oleh kedatangan Kristus yang kedua kali di awal era ketuhanan yang baru. Sebagian besar disembunyikan dari publik hingga tahun 1936. Ketika Sotheby's melelang manuskrip teologisnya, manuskrip tersebut berakhir di tangan seorang sarjana Yahudi sebelum diberikan kepada negara Israel. 7.500 halaman dengan tulisan tangan. Newton sendiri, dia memang menganut pandangan yang tidak ortodoks tentang kekristenan oleh menolak kepercayaan Trinitas pada Yesus dan Roh Kudus dan juga melawan upaya Raja James untuk mengatolikkan universitas-universitas yang membuatnya terpilih sebagai anggota parlemen, di mana ia menjalani 2 masa jabatan singkat. Tampaknya satu-satunya hal yang dia katakan pada catatannya adalah meminta agar jendela ditutup. Newton juga memiliki sisi lain yang tidak diketahui dalam dirinya. Dia menghabiskan 25 tahun diam-diam mempelajari alkimia. Mencari metode untuk mengubah logam biasa menjadi emas. Ini adalah manuskrip tempat Newton menuliskan resep yang dianggap sebagai sebuah langkah menuju meramu batu filsuf mitos yang sekarang dipopulerkan dalam seri Harry Potter. Para alkemis percaya itu bahkan bisa membantu manusia mencapai keabadian. Sayangnya, Newton mungkin mengalami keracunan merkuri karena menghabiskan di laboratorium. Pemeriksaan rambutnya setelah kematiannya menemukan tingkat racun yang tinggi, senyawa yang diyakini para sarjana dapat menjelaskan gangguan mentalnya. Pada tahun 1693
ketika dia kehilangan pegangan pada kenyataan, dia menulis surat yang menuduh beberapa teman yang dia miliki berkonspirasi melawannya. Dia menderita insomnia dan penindasan, krisis pribadi yang berlangsung 1,5 tahun tidak lama setelah dia mengakhiri karirnya selama 30 tahun di Cambridge. Pada tahun 1696, ia pindah ke London untuk membantu menjalankan Royal Mint. Keuangan Inggris hancur karena maraknya praktik pemotongan koin. Pemalsuan koin juga menjadi masalah. Newton menggunakan presisi ilmiah untuk meningkatkan akurasi. Dari pembuatan koin sebagai sipir dan kemudian penguasa percetakan uang, dia juga mengambil tanggung jawab untuk mengadili para pelaku yang beberapa di antaranya akhirnya digantung di tiang gantungan. Tahun-tahun terakhirnya akan dihabiskan untuk memperkuat reputasinya dan terkadang itu berarti mencoba menghapus saingannya dari sejarah. Buku perselisihan buruk lainnya melibatkan seorang ilmuwan brilian bernama Robert Hooke yang berpendapat bahwa dialah yang memberikan gagasan kepada Newton yang mengarah pada teori gravitasinya dan menginginkan penghargaan. Sebagai tanggapan, Newton dituduh menggunakan kekuatannya sebagai Presiden Royal Society untuk menyingkirkan satu-satunya potret Hooke yang diketahui. Tidak ada satupun yang ada sampai hari ini. Newton berhasil mendapatkan warisan yang diinginkannya pada tahun 1700-500-an dari Inggris, memberinya gelar bangsawan selama kunjungan kerajaan ke Universitas Cambridge, menjadikannya Sir Isaac Newton, seorang pria rumit yang tetap tertutup, namun sangat ingin dikenang, yang melemparkan dirinya ke dalam pekerjaannya dengan mengorbankan semua hobinya dan tidak pernah menikah. Yang merupakan seorang ilmuwan dan juga seorang yang beriman, Newton meninggal dalam tidurnya pada tanggal 20 Maret 1727 dan dimakamkan di biara Westminster. Tulisan Latin di makamnya tertulis, "Disinilah letak kematian dari Isaac Newton." Warisan abadinya terus membentuk dunia modern kita. Penyair Inggris Alexander Pope begitu tersentuh oleh pencapaian Newton, dia menulis batu nisan yang terkenal alam dan hukum alam tersembunyi di malam hari. Tuhan berkata, biarkan Newton menjadi dan semuanya menjadi ringan. Hey, terima kasih telah menonton Raja Rekap Official dan pastikan untuk berlangganan karena lebih banyak konten luar biasa sedang dalam perjalanan. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten berikutnya.